Yang terhormat Bapak PLH Kadisub Perhubungan, para hadirin, Bapak Ibu pejabat dari pemerintah Kota Bandung, data sistem buku yang diterbitkan oleh WHO tahun 2010, di mana kenapa sistem data keselamatan jalan itu penting? Pertama, data itu penting untuk meyakinkan para pemimpin politik, para pengambil keputusan, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu isu yang prioritas. Kemudian juga teman-teman media yang mungkin hadir, data ini bisa menjadi bahan untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dan juga sebagai kunci dalam mengidentifikasi resiko, kemudian menyusun strategi dan juga mengevaluasi dampak dari intervensi. Nah, ini adalah tadi yang saya sampaikan kan, di WHO sendiri itu udah menerbitkan ada 5 buku. Jadi pertama di 2009, kemudian 2013, 2015, 2018 dan nanti bulan depan insya Allah launching di Desember buku yang kelima. Nah, ini memberikan data kecelakaan di seluruh dunia. Jadi secara dunia kita bisa melihat posisi kita ada di mana, seperti apa komitmen-komitmen pemerintah terhadap pilar 1, 2, hingga 5. Kasih ini penyebabnya. Kemudian data lokasinya juga penting karena teman-teman nanti dari Disub yang bisa tahu, oh lokasi mana yang perlu ada penanganan. Kemudian juga memberikan output yang andal dan tepat waktu. Kemudian ini adalah sumber data. Yang pertama itu adalah polisi. Jadi kita mengapresiasi sekali Bapak Polisi yang telah mencatat data kecelakaan lalu lintas karena itu menjadi sumber utama. Dan yang kedua itu dari data rumah sakit. Nah, kenapa data rumah sakit ada yang missing gitu, ada missing lagi. Kemudian dari jasa harja yang kemungkinan datanya pasti sama dengan polisi karena kalau mau ngetrek perlu laporan polisi. Kemudian dari beberapa sektor lainnya di Indonesia jarang kita mendapatkan data ini, tapi ini adalah sumber dari WHO. Damai. Kemudian polisi mungkin tidak ke sana karena tidak ada yang melaporkan dan juga pencatatannya itu tidak lengkap. Jadi banyak faktor yang akhirnya menyebabkan ada reporting data. Indonesia juga sudah punya tentang kasus kecelakaannya, tipe jalannya, kendaraannya. Yang penting bagaimana kita memastikan kualitas data itu sesuai ini. Nah, tadi sudah diberikan kepada data sejarah. Ini yang saya sampaikan kan ada 3 buku pendahulu dari Bloomberg, Philanthropist Initiative for Global Road Safety. Jadi 3 buku ini dulu kita buat sama seperti yang Bandung buat. Hanya di 2 edisi terakhir itu kita memasukkan data rumah sakit. Jadi kita bisa melihat beberapa data yang mungkin tidak ada di data kepolisian. Itu perbedaannya. Dari pendahuluan, kemudian ada juga kasusnya, korbannya, perilakunya, lokasi serta data observasi dan penegakan hukum. Untuk di pendahuluan, nah ini, jadi kecelakaan lintas dari 2001 hingga 2022 itu mengalami peningkatan sebesar hampir 35% untuk Indonesia dan juga hampir 26% untuk Bandung. Jadi cukup meningkat drastis tajam karena saya pikir karena tadi adanya peningkatan mobilitas karena COVID mulai menurun, yang adanya peningkatan dari kecelakaan. Di pendahuluan ini Bapak Ibu, data di annual report ini ada data populasi, lalu juga kendaraan dan perbandingannya. Kita bisa lihat bahwa rasionya itu 5:3. Artinya dari 5 orang, 3 orang punya kendaraan kan. Jadi kita bisa bayangkan bahwa jumlah penduduk hampir menyamai jumlah bus lainnya. Dan yang menarik, ojol motor itu paling tinggi ternyata meningkat di tahun 2022. Sama juga dengan tingkat fatalitasnya. Di Bandung itu 6,7 per 100.000 populasi. Artinya dari 100.000 penduduk ada kurang lebih 7 orang yang menjadi korban. Tapi di Indonesia sendiri 12. Jadi bisa kita lihat beban kecelakaan lalu lintas mungkin di kota-kota lain yang sangat tinggi, yang akhirnya membuat Indonesia nilainya cukup tinggi di sini. Nah, ini adalah kasus kecelakaannya, sudah sangat baik, ada dari sisi waktu, bulan, hari. Kalau waktunya itu subuh sama tengah malam. Rasa mungkin memang seperti itu karena tadi kecepatan juga mempengaruhi untuk potensi kecelakaan. Nah, kalau untuk jenis tabrakan paling tinggi itu samping dan samping, penyeberang jalan dan juga depan belakang.
Kemudian kendaraan, nah ini motor. Tadi juga kita lihat populasi kendaraan paling tinggi itu adalah motor. Jadi ternyata tidak menjadi korban. Yang paling tinggi justru bapak di sini. Tapi umurnya memang umur generasi milenial, umur 15 hingga 24. Ada yang di sini masuk kategori 15 hingga 24? Saya. Ya. Bapak semua. Masih muda. Oh iya. Dan juga dari SIM, ternyata 46% itu yang memiliki SIM. Jadi ini buat Pak Polisi juga nih, ternyata banyak yang kecelakaan ternyata nggak punya SIM. Mungkin bisa diperkuat lagi untuk profesi itu karyawan dan juga pelajar. Dan kalau di lokasi ini menarik karena di buku ini dibedah dari lokasi jalan nasional. Kita lihat ada Jalan Soekarno-Hatta, Nasution, PH Mustafa, kemudian di provinsi ini jalan-jalan Pasir Koja, Supratman, kemudian di klipnya juga. Dan yang menarik juga spesifik dibahas tentang pejalan kaki dan juga sepeda motor. Nah, karena ini kan pengguna jalan yang paling rentan, jadi menarik sekali bisa di-highlight. Dan di buku sebelumnya juga kita meng-highlight itu dari beban. Jadi artinya kalau jenis pelanggaran apa yang paling tinggi? Kalau di sini berhenti di zebra cross, nah ini juga mengganggu pejalan kaki dan juga khawatirnya ketika mau menyeberang ternyata ada yang melanggar. Yang saya rasa sangat baik untuk melihat apa sih upaya intervensi yang pemerintah Kota Bandung sudah lakukan. Intervensi yang dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk menurunkan tingkat kecelakaan di Kota Bandung. Dan bagaimana data-data tersebut digunakan? Nah, ini adalah final outcome indikator yang diterbitkan WHO. Artinya minimal data annual report itu harus punya jumlah cedera. Di sini Bandung udah punya jumlah kematian, jumlah kasus, fatalitas, dan memang yang belum ada adalah fatalitas per kendaraan untuk setiap kilometer. Tapi memang di sini pun diakui itu cukup sulit mendapatkannya karena kita tidak tahu ketika orang berkendara sudah berapa kilo. Mungkin di negara maju iya, tapi paling enggak yang bisa kita apresiasi buku ini sudah memenuhi standar internasional yang bisa untuk memperkuat sistem keselamatan jalan. Nah, dari sisi polisi tentunya kualitas dan performa dari sistem tersebut. Di polisian itu punya IRSMS yang kemudian kalau dari rumah sakit tadi sempat saya sampaikan ada sistem pencatatan kecelakaan lalu lintas. Saya serahkan pada Kang Dodo. Siap, baik kalau gitu benar. Di hari peringatan sedunia untuk korban lalu lintas jalan ini, karena betul apa yang disampaikan oleh Romat tadi, jalan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya untuk memberikan edukasi kepada mungkin saudaranya, mungkin sepupunya, atau kebetulan ada yang menjabat RT lah di ininya, silahkan edukasi sebisa mungkin untuk selalu mematuhi peraturan. Teman-teman ojol bisa mempromosikan bagaimana menggunakan helm yang baik, akhirnya itu menjadi domino efek untuk lain-lainnya. Oh, itu dia. Jadi buat teman-teman Unpad yang di sini, mereka yang menginisiasi. Wah, kita dulu dong buat teman-teman dari Unpad. Karena kadang-kadang kalau misalkan ngomongin soal helm, kalau ojol gitu ya, kalau kita lihat dari sosial media baru ditutup dikit, ya, terus nggak ada ceklekannya ya.